Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faunia Fausta Fariha dengan NPM 23401030201 dari nomor K1. Dari di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis keuangan PT Berliana Tanker untuk memenuhi PJBL Manajemen Keuangan 2. Lalu selanjutnya, pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian kinerja dan fundamental, yang ketiga ada struktur model, yang keempat ada kebijakan dividen, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Pendahuluan, profil PT ini yaitu perusahaan player nasional, spesialis transportasi cairan dengan armada tanker domestik dan internasional. Visinya, mitra pilihan maritim melalui keunggulan operasional dan keselamatan. Misinya PT ini yaitu layanan berkualitas, hubungan berkelanjutan, peningkatan terus-menerus. Bidang usaha pada PT ini, transportasi laut cairan, sewa kapal tanker, dan logistik yang terintegrasi. Lalu kepemilikan saham, mayoritas saham seri A sebesar 68,7% dimiliki publik dan pemegang saham utamanya ada dua, yaitu PT Tunggal Adi Baskara dan PT Elang Pegah Inti. Lalu kemudian ada kajian kinerja dan fundamental. Yang pertama, ada kinerja manajemen berbasis aset operasi, yaitu ada NOWC yang pada tahun 2022 sebesar 6,19 M, lalu meningkat pada 2023 sebesar 15,98 M. Interpretasinya peningkatan signifikan menunjukkan likuiditas lebih kuat dan efisiensi model kerja. Lalu yang kedua ada TOC, yaitu pada tahun 2022 sebesar 25,43 M dan meningkat pada 2023 sebesar 40,23 M. Interpretasinya pertumbuhan didorong ekspansi aset tetap dan peningkatan likuiditas jangka pendek. Lalu yang ketiga ada NOPAT, pada tahun 2022 sebesar 11,10 M dan meningkat pada 2023 sebesar 16,84 M. Interpretasinya kenaikan profitabilitas operasional dengan manajemen pajak yang efisien. Lalu yang kedua ada kinerja manajemen berbasis added value, ada MVA, yang pada tahun 2022 sebesar 1.210 K dan 2023 sebesar 1.021 kuadriliun. Interpretasinya nilai pasar sangat tinggi dibanding dengan ekuitas. Lalu yang kedua ada economic value added atau EVA, yang pada tahun 2022 sebesar 9,34 M dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 15,38 M. Interpretasinya, nilai tambah ekonomi meningkat menandakan efisiensi pemanfaatan modal. Selanjutnya, ada karakteristik fundamental perusahaan, bagian profitabilitas. Pada BEP, pada tahun 2022 sebesar 15,10% menjadi 20,39%. Lalu yang kedua ada ROI pada tahun 2022 sebesar 12,53% dan meningkat pada 2023 sebesar 18,30%. Yang ketiga ada ROE pada 2022 sebesar 26,14% dan pada 2023 meningkat sebesar 32,01%. Interpretasinya, semua rasio profitabilitas meningkat, menunjukkan perusahaan ini semakin efisien dan menguntungkan bagi investor. Lalu ada OPM pada 2022 sebesar 15,82% dan meningkat sebesar pada tahun 2023 meningkat sebesar 27,55%. Interpretasinya makin laba meningkat pesat mencerminkan efisiensi biaya yang baik. Lalu ada karakteristik fundamental perusahaan atau manajemen aset. Pada yang pertama ada inventory turnover pada 2022 sebesar 8,14 kali dan meningkat pada 2023 sebesar 10,63 kali. Lalu TCI Fiber turnover pada 2022 sebesar 10,27 kali dan meningkat pada 2023 sebesar 16,60 kali. Yang ketiga ada fixed asset turnover pada 2022 sebesar 1,46 kali dan 2023 meningkat sebesar 1,79 kali. Interpretasinya perputaran aset lebih cepat menunjukkan efisiensi manajemen persediaan dan piutang. Lalu ada karakteristik fundamental perusahaan bagian likuiditas. Yang pertama ada current ratio pada 2022 sebesar 0,98 dan 2023 meningkat sebesar 2,52. Lalu quick ratio pada 2022 sebesar 0,67 dan 2023 sebesar 2,38. Pada yang ketiga ada cash ratio pada 2022 sebesar 0,17 dan 2023 sebesar 1,32. Interpretasinya seluruh rasio menunjukkan peningkatan drastis, menggambarkan kemampuan jangka pendek perusahaan yang jauh lebih kuat. Lalu yang keempat ada karakteristik fundamental perusahaan atau nilai pasar. Yang pertama ada PE pada tahun 2022 sebesar 1.136.612.000 lalu menurun pada 2023 sebesar 83.056. Lalu yang kedua ada price to book pada 2022 sebesar 17.606 dan pada 2023 menurun menjadi 3.195. Yang ketiga ada market to book pada 2022 sebesar 32.459 dan pada 2023 menurun menjadi 22.509. Interpretasinya penurunan rasio-rasio ini mencerminkan valuasi saham yang lebih wajar di tengah peningkatan ekuitas. Lalu yang ketiga ada struktur modal yaitu debt to capital ratio pada 2022 sebesar 39,48% dan menurun pada 2023 menjadi 32,29%. Interpretasinya penurunan rasio menunjukkan perusahaan mengurangi ketergantungan pada utang dan lebih memilih pendanaan internal. Sumber pendanaan perusahaan ini yaitu pendanaan utama besar dari laba yang ditahan. Perusahaan ini sesuai dengan packing order theory dan tidak ada penerbitan saham baru. Lalu kebijakan dividen DPR-nya pada 2022 sebesar 3,83% dan pada 2023 sebesar 0%. Interpretasinya penghentian dividen meskipun laba naik menandakan profitabilitas reinvestasi, namun bisa ditafsir negatif oleh investor tanpa penjelasan yang jelas.
Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yang pertama kinerja keuangan BLT meningkat di hampir semua aspek. Yang kedua likuiditas dan profitabilitas menguat. Yang ketiga struktur modal lebih konservatif dan yang terakhir tidak membagikan dividen 2023 meskipun laba naik. Dan sarannya yang pertama pertahankan efisiensi modal kerja, yang kedua komunikasikan strategi reinvestasi ke investor, yang ketiga mengevaluasi struktur modal secara berkala, dan yang terakhir tingkatkan transparansi keuangan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.